Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan trik komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting buat teman-teman guru honorer, sekaligus menjawab kegalauan tentang formasi sekolah induk yang hilang di akun guru honorer. Di sini akan terjawab tuntas di video kali ini. Judul videonya adalah prioritas pelamar P3K yang terpilih untuk mengisi dan mengunci formasi. Ternyata dalam satu sekolah induk teman-teman itu, misalnya ada 3 guru honorer, ternyata ada semacam prioritas. Ada semacam prioritas pelamar P3K yang terpilih untuk mengisi dan mengunci formasi. Nah, di situ formasi sekolah induk hilang akhirnya terjawab. Ini jawaban resmi dari pihak Kemendikbudristek. Oke teman-teman, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung ke videonya saja. Nah, di sini yang pertama kita harus ketahui dari hasil live Zoom Kemendikbudristek, di sini ada beberapa rangkuman yang mungkin teman-teman belum ketahui. Yang pertama itu adalah apakah jika saat ini memilih formasi yang kurang pas atau instansi yang kurang pas, apakah setelah lulus dapat disesuaikan kembali dan melalui mekanisme apa? Ternyata langsung dijawab oleh pihak Kemendikbudristek, itu tidak bisa. Nah, jadi teman-teman yang memilih formasi kurang pas atau instansi kurang pas, nah setelah lulus itu tetap tidak bisa diperbaiki. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah banyak pelamar belum bisa mendaftar di sekolahnya sendiri. Nah, teman-teman harus pahami pertanyaan ini ya. Banyak pelamar belum bisa mendaftar di sekolahnya sendiri. Kemudian bagaimana caranya guru SMP yang akan memilih SMA karena di informasi tidak ada jurusan? Nah, jawaban resminya adalah pelamar bisa mendaftar formasi pada jenjang yang ingin dituju di tahap 3, itu lintas wilayah, karena SMA kan di wilayahnya kewenangan provinsi. Nah, jadi ada beberapa teman-teman guru honorer yang pernah juga bertanya ke admin di kolom komentar, misalkan guru SMP itu melamar untuk SMA. Nah, sebenarnya itu berarti ya teman-teman, itu lintas provinsi ya, lintas antar provinsi, karena untuk lintas kabupaten provinsi, karena kalau guru SMP kan naungan dari kabupaten ya, kabupaten kota, sedangkan provinsi itu kan kewenangannya sedangkan SMA itu kan kewenangannya provinsi. Jadi secara otomatis teman-teman yang ingin melamar formasi pada jenjang SMP ke SMA itu sebenarnya harus di tahap 3, karena wilayah, karena SMA kan di wilayah kewenangan provinsi. Jadi sudah terjawab resmi di sini teman-teman ya. Teman-teman harus bisa memahami bahwa SMP ke SMA itu berarti kabupaten ke SMA, berarti hanya bisa di tahap 3 kata saya, mudah-mudahan ya seperti itu. Kemudian di berikutnya adalah mohon nomor CP untuk Dukcapil bagi NIK yang bermasalah, karena banyak yang bermasalah dengan NIK. Berapa lama proses update datang? Berapa lama proses updating data? Nah, di sini ada jawaban dari call center Dukcapil melalui hotline 15537, WhatsApp dengan nomor 081 18008005373, SMS juga sama ya, seperti itu. Di sini sudah lengkap. Kemudian berikutnya lagi teman-teman adalah apa bisa memilih formasi lintas jenjang, misalnya bahasa Inggris di SMA dan tidak ada formasi di sekolah tersebut, apakah bisa mendaftar di SMP? Nah, berarti SMA kan kewenangan provinsi, sedangkan SMP kewenangan kabupaten, berarti provinsi kabupaten. Jawaban resminya di sini adalah, dengarkan teman-teman ya, pelamar dapat memilih sekolah lintas jenjang, tetapi karena lintas jenjang berarti lintas instansi Pemda dari kabupaten ke kota, maka baru dapat dilakukan pada seleksi tahap 3. Nah, jadi bagi teman-teman yang pernah admin jawab, ini jawaban yang paling benarnya, yaitu maka baru dapat dilakukan pada seleksi tahap 3 dengan catatan formasi belum terisi dan sesuai dengan linearitas sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan. Jadi intinya begini teman-teman ya, guru SMP melamar formasi ke SMA atau guru SMA melamar formasi ke guru SD, berarti itu lintas Pemda, lintas instansi, berarti itu hanya bisa dilakukan di tahap 3. Sekali lagi, hanya bisa dilakukan di tahap 3. Kalaupun dilakukan di tahap 3 itu tetap harus disesuaikan juga teman-teman ya dengan linearitas dan kualifikasi pendidikan serta atau sertifikat pendidik yang dimiliki, seperti itu.
Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini lagi ada beberapa pertanyaan paling penting. Apakah bisa memilih formasi lintas jenjang? Nah, ini sudah tadi, sekarang kita pindahkan di bawahnya. Unit kerja terdapat di provinsi. Nah, di sini teman-teman, unit kerjanya terdapat di provinsi, tetapi ketika GTT di unit kerja tersebut akan mendaftar, tidak muncul formasi di unit kerjanya. Bagaimana solusinya? Ya, ini yang berkaitan dengan formasi hilang, teman-teman ya. Ini yang berkaitan dengan formasi yang hilang. Di sini unit kerja tempat formasi. Unit kerja berarti sekolah induk, tetapi ketika GTT di unit kerja tersebut akan mendaftar, tidak muncul pilihan formasi di unit kerjanya. Nah, ini penting. Bagaimana solusinya? Jawaban resminya adalah guru tersebut tidak terkunci di sekolah induk. Silakan mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia formasinya. Seperti itu ya, saya ulangi. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang tidak terkunci di sekolah induknya, maka secara otomatis itu akan diarahkan ke sistem untuk mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia formasinya. Seperti itu ya. Nah, info lebih lanjut silakan membuka portal informasi P3K tahun 2021. Jawabannya itu adalah ada di guru P3K kemendikbud.go.id. Jadi langsung terjawab di sini teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang bertanya-tanya kenapa sih formasi sekolah induk saya tidak terkunci sedangkan teman saya terkunci, ya seperti itulah. Jika misalkan sekolah induk teman-teman itu tidak terkunci, berarti teman-teman diperbolehkan untuk melamar di sekolah lain. Berarti tidak terkunci oleh sistem, seperti itu ya. Oke, jadi di sini saya tandai ya, di sini saya lingkari warna hijau agar teman-teman bisa tahu bahwa ini yang paling penting atau inti dari video kita kali ini. Kemudian berikutnya adalah terkait perbaikan NIK di Dapodik untuk sekarang. Nah, jawabannya bisa langsung perbaikan di verbal PTK sekolah masing-masing, kemudian langsung cek info GTK masing-masing guru yang mengajukan perbaikan, kemudian di menu update NIK pada info GTK bisa diklik kemudian bisa terupdate. Nah, jawabannya seperti itu teman-teman ya. Nah, bagaimana cara perbaikan NIK di Dapodik? Sekarang sudah ada versi terbaru untuk memperbaiki NIK Dapodik. Pertama-tama itu teman-teman itu bisa perbaikan di verbal, yaitu caranya teman-teman guru honorer login di info GTK masing-masing guru yang mengajukan perbaikan. Kemudian di menu NIK pada info GTK bisa diklik kemudian bisa terupdate. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya teman-teman ya. Nah, disinilah kunci yang menjadi salah satu pertanyaan teman-teman selama ini, yaitu di sini. Mau menanyakan apakah kuota masing-masing formasi di unitnya penempatannya dibatasi jumlah pelamarnya karena kami menerima laporan guru yang mengajar di SD tersebut tidak bisa melamar karena formasinya tidak ditemukan lagi. Nah, jawabannya di sini lagi, berikan waktu 2 hari Kamis untuk dilihat kembali formasinya. Jika masih tidak tersedia, maka lamarlah formasi yang tersedia. Jadi memang masih ada waktu. Siapa tahu masih formasi ini masih bisa muncul, maka teman-teman bisa melihat kembali formasinya. Namun jika masih tidak tersedia, maka lamarlah sesuai formasi tersedia yang diberikan oleh sistem. Insya Allah itu aman teman-teman ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini yang terakhir yang paling penting, kira-kira apa sih yang menjadi prioritas pelamar yang terpilih untuk mengisi dan mengunci formasi? Jadi ada 3 penyebab sehingga ada guru honorer, ada guru honorer yang bisa mengunci formasi dan ada yang tidak bisa mengunci formasi pada saat sekarang ini. Ternyata itu ada prioritasnya teman-teman ya, dan ini menjadi inti video kita pada pagi hari ini. Ternyata ada inti prioritas pelamar yang terpilih untuk mengisi dan mengunci formasi didasarkan pada yang pertama itu adalah kepemilikan sertifikat pendidik yang linier. Jadi lebih unggul yang memiliki sertifikat pendidik yang linier. Kemudian yang kedua adalah jumlah jam mengajar. Guru dengan jumlah jam mengajar lebih banyak itu diprioritaskan. Berarti itu terdeteksi di Dapodik 24 jam dengan 6 jam. Misalnya ada guru honorer sama-sama linier, sama-sama punya formasi, yang satu 24 jam di Dapodik sedangkan yang satu itu cuma 6 jam, maka kemungkinan besar yang akan terkunci di sekolah induknya itu yang 24 jam. Seperti itu. Sedangkan yang 6 jam tidak terkunci dan bisa mendaftar di sekolah lain.
Kemudian berikutnya adalah dari faktor usia. Nah, setelah misalnya si guru A itu di salah satu sekolah induknya masing-masing punya 2 guru, ternyata satu terkunci, satu tidak, kemungkinan itu karena faktor usia teman-teman ya. Yang satunya berusia 40 tahun, sedangkan guru honorer yang kedua berusia 29 tahun. Maka yang diprioritaskan untuk mengunci formasi di sekolah induk itu adalah yang berusia jauh lebih tua, seperti itu. Jadi memang ada 3 faktor resmi teman-teman ya. Ada 3 prioritas resmi pelamar yang terpilih untuk mengisi dan mengunci formasi itu didasarkan pada kepemilikan sertifikat pendidik yang linier, jumlah jam mengajar, guru dengan jumlah jam mengajar lebih banyak diprioritaskan, dan usia, seperti itu ya. Jadi memang ini adalah informasi resmi dari Kemendikbudristek dan masuk dalam salah satu buku petunjuk teknis pendaftaran guru P3K di tahun 2021 di halaman 19 paling bawah kalau tidak salah. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video pencerahan dari admin sendiri. Semoga video ini bermanfaat, dan jika seandainya bermanfaat silakan teman-teman bagikan ke teman-teman, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.